Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Baik anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Bapak minta perwakilan di antara kalian untuk memimpin doa. Siapa? Saya, Pak. Baik, Rafa Raditya Rizky, dipersilakan, Nak. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Rafa Raditya Rizky. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah dan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Selanjutnya Bapak mohon izin untuk share screen ya. Bapak mau cek kehadiran kalian. Kelihatan di layar, Nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Jelas, Pak, kelihatan. Ahmad Irfan hadir, Nak? Hadir. Hadir. Aska Gibernau hadir? Hadir. Azahra hadir? Hadir. Davel? Hadir. Fahira? Hadir. Fahirah Nafia? Hadir. Fatima Azahra? Fatima Azahra? Tidak hadir. Isyom? Hadir. Kaila? Hadir. Kalisa? Hadir. Malik Ahza? Malik? Malik belum hadir. Muhammad Farid? Hadir. Hadir. Keanu? Hadir. Rafa Keitaro? Hadir. Reno Saputra? Hadir. Oke. Atalah Lubis? Hadir. Mutiara Azahra? Hadir. Mutia Danisha? Hadir. Nabila Nashwa? Hadir. Nadira Ataya? Hadir. Namira Zikra? Hadir. Natasha Safira? Hadir. Nikel Ahmad? Hadir. Oke. Kobus? Hadir, Pak. Hadir. Raditya Respati? Hadir. Raida Elang? Hadir. Rafa Raditya? Hadir, Pak. Ramizah? Hadir. Rasyad Halil? Hadir, Pak. Rifki Rizalul? Rifki hadir? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Syashi Kirana? Hadir. Dan Yuki? Hadir. Yuki hadir, alhamdulillah. Yang belum hadir berarti Malik ya. Malik dan Fatima. Malik hadir? Belum ya? Baik. Baik anak semua, total dari 32 anak, tidak 2 orang belum hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan satu pesan dari Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang tidak kuat untuk menahan pedihnya belajar akan merasakan perihnya kebodohan. Nah, mungkin di luar sana banyak orang-orang yang belum dapat pekerjaan karena dia nggak punya skill ataupun kemampuan. Kenapa? Karena skill itu diperoleh dari belajar kan, itu atau dilatih. Nah, pengetahuan itu juga didapatkan melalui proses belajar. Kamu bisa mengerti tentang komputer, mengerti pembelajaran, bahasa, matematika, bisa membaca, itu karena proses belajar. Nah, dengan kemampuan kamu belajar itu nanti bisa mengangkat derajat kamu, sehingga kamu nanti ke depan bisa menggunakan pengetahuan kamu buat melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga pesan Bapak, tidak boleh ada rasa malas lagi buat belajar, karena itu bukan kebaikan untuk Bapak, tapi itu adalah kebaikan buat kalian sendiri. Begitu. Baik. Bapak izin share screen untuk menyampaikan hari ini kita belajar apa ya. Nah, ini Bapak akan menyampaikan dulu. Terlihat di layar?
Terlihat, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar berkaitan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah kalau di poin pengetahuannya, melalui kegiatan pembelajaran bersama guru, kita mampu untuk mendeskripsikan perumusan UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang BPUPK yang kedua. Kemudian kalian juga bisa mampu menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menunjukkan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian kalian juga mampu untuk memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara utuh. Kemudian yang terakhir nanti kalian mampu untuk menyajikan podcast telaah tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian adapun peta konsep pembelajarannya, ada definisi konstitusi, ini sudah kita lakukan secara asinkronus. Bapak sudah mengirimkan materinya kan di LMS ya. Kemudian kita membahas tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, kemudian arti penting Undang-Undang Dasar dalam kehidupan bangsa negara, dan pembelajaran semangat para pendiri bangsa. Begitu. Baik anakku semua, sebelum kita masuk ke materi yang sejarah perumusan, karena konstitusi sudah kita lakukan secara asinkronus, Bapak ingin mengevaluasi dulu nih, sekalian juga memastikan bahwa kalian sudah siap untuk belajar. Jadi mohon kalian silakan buka kuisisnya. Boleh dibuka kuisisnya, Nak? Oke, kita akan mulai. Ada 7 soal evaluasi. Oke. Oke, silakan join, Nak. So, yang lagi belum semangat, fokus. Ayo kita gabung dulu di sini. Silakan masuk di kuisis, masukkan kodenya, Nak. 188222. Oke, Isyam sudah join, Rafa, Davel, yang lain, Nak. Oke. Yuk yang lainnya, silakan. Namira, oke sudah bergabung. Fahira, Farid, mantap. Bagus, Rifki, Kobus. Silakan. Oke, udah banyak ya. Siapa lagi? Baru 13, nah, ayo. 14 orang. Masih ada yang belum nih? Yuk. Silakan yang belum bergabung. Bapak tunggu nih sampai semuanya join. Tunggu Pak, masih loading Pak. Oke, Bapak tunggu. Oke, meningkat. Udah lebih dari separuh nih, udah mau mendekati. Oke, sudah 21 bergabung. 23, ya ayo Bapak tunggu. 25, bagus. Siapa yang belum bergabung? 26. Sudah 26 bergabung. 27. Oke, sudah mendekati ya. Siapa lagi? 3 orang lagi, Nak. Bapak tunggu nih. Yuk. Yang 3 orang belum bergabung berarti nanti tidak dapat nilainya nih. Masih loading kok. Oh, masih loading. Fahira ya? Iya. Oke. Coba saya buka lewat Chrome Pak. Oke. Karena dari kemarin nggak bisa. Atau kita mulai dulu, nanti Fahira Bapak kirimkan ya di LMS juga. Siap ya? Yuk kita mulai. Muktadiro berhasil menjawab, yo, bagus. Oh, menyalip. Abuntoro, oke, pertanyaan ini. Oke, Namira. Oh, Namira unggul ya. Bagus. Fahira. Agara mulai naik. Muktadirum ada di peringkat pertama. Isyam mulai menyusul ya. Oke. Oke, taruh.
Unggul peringkat 1 Muqtadiru dengan poin 1920. Oke. 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 Sip. Sudah semua ya? Oh belum, masih proses. Silakan. Wah, Ramija menyusul. Tuh. 29 player ya, udah banyak ya, tinggal satu orang aja yang belum masuk. Kobus peringkat 1. Wah, luar biasa. Oh, yang di bawah. Oke. Oke. Isyom unggul ya, naik peringkat 3 Isyom, bagus. Ayo yang belum, silakan, masih ada kesempatan. Namira menyusul, luar biasa Namira, Kobus di urutan kedua. Oke, waktunya 10 detik ya, Bapak hitung ya. Setelah 10 detik ke stop nanti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Isyom menyusul, 3, 2, Namira juga menyusul. Oh, masih proses. Oke, sudah pada di akhir ya, di akhir soal. 3, 2. Setelah itu nanti Bapak off ya, Bapak hitung siapa yang peringkat 1 sampai 10 dan seterusnya. Oke, sudah pada berakhir. Isyom belum selesai, Isyom. Oke, Bapak ambil 10 besar ya kalau udah 10 selesai nih. Oke, sip. Oke, cukup ya Bapak ambil. Cukup. Ini Bapak ambil double ya. Sip. Oke, sip. Oke, anak semua, terima kasih, Bapak off dulu. Oke, kita apresiasi dulu nih. Oke, peringkat pertamanya Isyom, peringkat kedua Namira, dan peringkat tiganya Kobus. Wah, luar biasa ya. Aku Dari typo loh, Pak. Ya. Jerafot typo. Aku nulis konstitusi, mestinya aku nulisnya konstitusi. Oh, typo ya, salah. jadi salah tulis, hati-hati ya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Gak apa-apa, semuanya bagus, Panik loh, sudah Pak, ikut ada partisipasi. waktunya. Iya, semua sudah ikut partisipasi, nanti Bapak jadi tambahkan poin ya buat semuanya. Karena ini kalian sudah mau ikut partisipasi, sudah luar biasa. Oke, anakku semua, lanjut ya. Nah, ini tadi berkaitan tentang apa pertanyaannya. Nah, ini kita bahas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun, nah ini bisa gampang ya, tinggal diisi. Tahun berapa jawabannya? 1945. 1945. 1945. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI. Pintar, jenius. Panitia titik-titik kemerdekaan Indonesia. Persiapan. Mahkamah titik-titik, nah, merupakan Konstitusi. lembaga konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu Tertulis dan tidak tertulis. Sifat konstitusi terbagi juga menjadi dua, apa aja? luas dan kaku. Luas dan kaku atau rigid. Fungsi konstitusi yang benar apa aja nih?
Membatasi Piagam kekuasaan kelahiran suatu negara pemerintah, membatasi Betul, suatu pintar. negara, Membatasi oleh kekuasaan pemerintah, pintar, betul. Terus sumber hukum sumber tertinggi hukum sumber tertinggi. hukum tertinggi. dan Pintar. piagam kelahiran. Oke, pintar semuanya. Oke, dapat poin tambahan dari Bapak karena sudah berpartisipasi. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita sudah bahas di sini. Kemudian Bapak jelaskan sekilas, karena nanti kalian akan merumuskan sendiri, mencari tahu ya. Karena nanti kan bisa lebih paham dan mengerti itu. Jadi tadi sudah dibahas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dirumuskan oleh BPUPKI pada saat sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli. Agendanya dari tanggal 13 membahas lambang negara. Apa lambang negara Indonesia, Nak? Lambang Garuda, negara burung Indonesia. Garuda. Burung Garuda, pinter. Ya, dapat tambahan poin dari Bapak. Kamu catat aja. Nah, Bapak juga catat juga nih di sini. Kamu ingat-ingat. Kalau nggak aku bisa tagih ke Bapak. Bapak juga punya sih catatannya. Oke, lanjut. Tanggal 14 BPP mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan dan panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Kemudian tanggal 15 Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Tanggal 16, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat. Sehari setelah proklamasi tanggal berapa, Nak? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 17 1945. Agustus, pintar apa? 18 Agustus. Oke. Dan kemudian sehari setelahnya tanggal 18 Agustus, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membacakan hasil sidangnya yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keduanya mengangkat Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, kemudian dibentuknya KNIP. Ini proses perumusannya ya. Kemudian apa sih arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bangsa Indonesia? Oke, tadi di poin kuis ada ya untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Yang sebelah ini siapa nih? Pak Presiden siapa nih? Ada yang tahu? Soeharto. Yang kiri Soeharto. Pak. Bagus. Yang jawab Soeharto dapat tambahan poin dari Bapak. Oke. Pak Soeharto. Yang sebelah kanannya siapa ini? SBY. SBY, bagus. Kobus dapat tambahan poin dari Bapak. Saya Pak, saya Oh. jawab. Oh, Muhammad Farid, mohon maaf. So tadi jawabnya berdua ya. Muhammad Farid tambahan poin juga dari Bapak. Bagus. Nah, ini kalau Pak Soeharto ini presiden kita yang keberapa? Dua. Kedua, pintar. Kalau PSBY? Ketiga. Coba presiden pertama siapa? Soekarno. Soekarno. Kedua? Keempat ya. Soeharto. Ketiga? Habibie. Habibie. Keempat? Ya keempat Megawati. Megawati. Coba. Gus Dur, Pak. Gus Dur. SBY. Siapa? Abdurrahman. Wahid. Abdurrahman Wahid, pintar. Habis Abdurrahman Wahid siapa? Megawati Soekarno. Megawati, pintar. Habis Megawati, SBY. SBY. Jadi Pak SBY presiden yang keberapa? Keenam. Kanam. Oke. Kalau Pak SBY menjabat sebagai presiden berapa lama kira-kira? 2 tahun ya? 2 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, bener 5 tahun. 15 sih. 10, pintar. Reno, 10 tahun. Kalau Pak Soeharto menjabatnya berapa lama? 32 tahun. Pintar, 32 tahun. Kok bisa beda? Boleh nggak Pak SBY ngejabat presiden lagi yang ketiga, keempat, kelima? Nggak boleh, Pak. Kenapa boleh, nggak Pak. boleh? Nah, karena peraturannya udah diubah. Pintar, karena peraturannya sudah diubah. Peraturannya ada di mana? Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Jadi benar, salah satu arti penting dari Undang-Undang Dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah gitu. Ya. Nah, ini tentang pembatasan. Kalau misalnya nggak dibatasi, ini mungkin Pak Soeharto bisa terus-terusan. Kayak Pak Soekarno itu pernah meminta MPR buat menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kemudian Pak Soeharto menjabat 32 tahun. Kalau misalnya tidak dibatasi, bisa aja nanti Pak Habibie, kemudian Pak Abdurrahman Wahid, gitu, bisa menjabatnya lama. Maka dari itu salah satu fungsi dari Undang-Undang Dasar adalah
untuk membatasi kekuasaan pemerintah, khawatirnya nanti jadi bersifatnya otoriter. Begitu ya. Itu arti penting Undang-Undang Dasar. Kemudian pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari proses perumusan Undang-Undang Dasar itu, bahwa pada saat itu para pendiri bangsa itu pada saat menyusunnya ada nilai-nilai penting yang diajarkan kepada kita. Pertama, ya, kita harus pahami bahwa para pendiri bangsa itu dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah tokoh terbaik bangsa kita. Meskipun kondisinya sulit, tapi mereka tetap mau untuk memikirkan nasib bangsa dan negara dan konstitusi apa yang akan kita gunakan. Kemudian mereka berjuang demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka juga tetap rendah hati dan menjunjung tinggi toleransi, karena mereka berasal dari suku bangsa, daerah yang berbeda-beda, tapi tetap menghargai satu sama lain. Mengutamakan musyawarah di setiap perbedaan dan permasalahan. Kalau mereka nggak musyawarah, yang ada nggak akan selesai konstitusi yang kita punya sekarang. Kemudian bertanggung jawab pada setiap keputusan. Begitu. Nah, untuk bisa lebih mendalami tentang ini semua, kalian ada aktivitas untuk membuat podcast. Nah, hari ini agendanya membuat podcast. Nanti Bapak sudah buatkan di sini, ini ya tahapannya. Karena tahapan kalian adalah merumuskan naskah dulu. Silakan kalian bagi kelompok 1. Bapak sudah mengirimkan ya nama anggota kelompoknya. Ini dia, kelompok 1 sampai kelompok 8. Bapak sudah kirimkan juga di grup Telegram. Kalian bisa cek kembali anggota kelompoknya. Kemudian kalian bagi tugas siapa yang pembicara 1. Namanya juga podcast kan ini, menceritakan ya dengan bahasa kalian. Buatlah semenarik mungkin. Jadi pendengar itu bakal lebih enak ngedengerinnya. Begitu. Nah, sekarang tahapnya kalian membuat naskahnya dulu. Setelah naskahnya selesai, nanti kita uji coba. Oke, Bapak share ya linknya. Oke. Bapak kirim ke grup Telegram ya, Nak. Sini. Silakan. Diklik, Nak. Nanti bakal ketahuan siapa yang sudah join. Oh, sudah bergabung nih. Oke. Selanjutnya silakan setiap kelompok membagi tugas, kelompok 1 sampai kelompok 8. Nah, ini Isyom ya, maksudnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 terdiri dari Isyom, Mutia, Natasha, dan Azara. Silakan kalian bagi itu. Nah, ini siapa yang pembicara satunya? Ya. Kemudian kelompok pembicara 2-nya siapa? Pembicara. Nah, ini contohnya ya, Isyom sudah menulis nih. Oke. Nah, ini juga mulai ya. Sudah mulai. Kelompok 3 mana? Mau Mutiara sudah menulis. Bagus ya. Bagus. Silakan kalian kerjakan pembagian tugasnya. Siapa yang membicarakan ini? Kemudian pembicara 2-nya membahas tentang apa? Bapak sudah menuliskan semua ya. Jadi pokok bahasan yang pertama itu tentang pembukaan podcast. Contohnya misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Selamat pagi para pendengar setiap podcast PPKN. Hari ini kami dari kelompok 4. Nama saya siapa? Misalkan, nama saya Ramiza. Kemudian Raditya, aku Raditya, aku Raeda, aku Muktadiru. Pada kesempatan kali ini, nah, kami akan membahas podcast tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Selamat menyaksikan atau selamat mendengarkan. Nah, itu tergantung kreativitas kalian. Oke, silakan kalian bagi tugas. Nah, ini sudah mulai membagi-bagi tugas. Bagus. Oke. Nah, kemudian Pak, kami dapat bahan ini dari mana? Kalian bisa, Bapak sudah mengirimkan kan di LMS di Isalam Al-Azhar di sini. Bapak sudah mengirimkannya. Nah, ini ada materinya. Kalian bisa pakai ini. Nah, nanti juga ada LKPD kalian bisa kerjakan. Nah, ada juga Pak contoh podcast buat kalian dengarkan gitu ya. Kalau yang kalian pengguna, banyaklah podcast itu. Karena memang beberapa ilmuwan ataupun dari perguruan tinggi itu sudah menjadikan podcast itu sebagai sebuah media buat kalian belajar, biar kalian bisa lebih mendalami dan memahami materi yang diajarkan gitu. Nah, kalian bisa mencari bahan materinya dari PowerPoint dan juga materi ajar yang sudah Bapak kirimkan di Isalam atau LMS ya. Oke, Bapak pantau lagi. Nah, skripnya silakan. Nah, ini sedang menyusun skrip. Wah, kelompok 2 sudah jadi nih skripnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PPKN di episode kedua. Wah, seru banget ya. Berarti sudah ada edisi pertamanya dong ya. Tuh. Edisi pertamanya mana nih?
Ini kan baru ya, ganti aja edisi pertama gitu. Jangan Oke, Pak. episode ya. Episodenya yang pertama. Kalau kedua kan pasti ada yang pertamanya. Karena kan ini kelompoknya juga baru, nggak ada yang sama gitu. Oke, lanjut. Silakan. Yuk, Bapak tunggu yang lain. Wah, sudah ada nih. Kelompok 5, bagus. Kelompok 6 juga sudah mulai, bagus ya. Mantap. Pak, di aku skripnya nggak bisa di-paste, Pak. Nggak tahu kenapa. Nggak bisa di apa, Nak? Nggak bisa di-paste. Jadi nggak bisa di... Pak, Oke. kalau skripnya take up 2 kertas gimana, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kan, Udah, Pak. Udah. oke. Kan nanti kan turun tuh otomatis, nggak apa-apa. Lewat juga nggak apa-apa. Sesuai kebutuhan kamu aja. Oke, silakan, Nak. Disusun semenarik mungkin. Nah, ini nih. Apa kabar semuanya? Senang sekali kami dari kelompok 4 bisa menyapa kembali para pendengar setiap podcast Pendidikan Pancasila dan Modern. Bagus. Kita lihat lagi. Wah, ini udah lengkap ya nih. Siapa nih? Oke. Tuh, nggak usah banyak-banyak, Nak. Poin pentingnya aja gitu. Nah, ini yang tadi yang di PowerPoint kalian bisa pakai. Ini bagian yang mudah dulu. Silakan. Bagus. Keren ya. Kelompok 6 juga sudah. Kita cek kelompok 7. Oh, kelompoknya Namira nih. Bagus. Udah jadi. Kelompok 8. Ayo, semangat kelompok 8. Ini sudah mulai mengerjakan nih. Rasyad Khalil Rahman. Oke. Rifki, Shashi, Yuki. Ayo silakan kelompok 8. Ada yang sudah selesai, Nak? Kita cek kelompok 6 ya nih. Sudah, Dan Pak. belum. Oke. Lanjut. Bikin semenarik mungkin, nah, namanya podcast kan. Jadi jangan sampai nanti pendengarnya, aduh ngomong apa sih ini gitu. Ya, jadi kamu juga paham. Ingat kalau kamu bikin podcast ada beberapa indera yang kamu pakai. Kamu harus ngetik nih. Kemudian kamu ngelihat skripnya. Kamu ngomong. Terus telinga kamu mendengarkan. Itu luar biasa tuh. Udah bukan audio visual lagi. Kamu udah benar-benar action. Selayaknya kamu seorang news anchor gitu. Kalau sekarang pembaca berita. Bagus. Nah, ini kita coba cek ya kelompok 1 sudah sampai mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oh, bagus nyapa ya. Semoga baik-baik saja. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Isyom, Natasha, Zara, Mutia. Pada podcast kali ini kami akan membahas tentang perumusan dan pengesahan UUD. Selamat mendengarkan. Wah, ini bagus ya, ngajak gitu loh. Bagus ya. Naskah UUD pertama kali dipersiapkan oleh BPUKI. Oh, bagus. Ini kontennya ya, tentang awal. Mutia membahas tentang pembagi dibagi 2 pengesahannya. Azahra, ini Mutia, Isyom lagi. Jangan lupa kalimat penutupnya ya. Jadi kalau udah buka podcast kan, nah ini kayak ini nih. Terima kasih sudah mau. Kayaknya jangan mau deh. Terima kasih sudah bersedia gitu atau berkenan. Nah, itu lebih baik. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Gitu. Lebih pakai bahasa yang juga bagus ya. Coba diperhatikan penggunaan bahasanya. Nah, ini kelompok 1 udah hampir selesai. Kelompok 2 juga sudah mau selesai. Kelompok 3, wah ini nih. Oke, sudah terisi. Kemudian kelompok 4. Apa kabar semuanya? Yes. Oke, bagus. Oh, belum diisi ya? Pembicara 2, 3, dan 4-nya belum diisi. Ayo kelompok 4, ayo Ramiza dan kawan-kawan, silakan. Ini udah dibagi. Yuk. Kelompok 5 sudah muncul nih, oke.
Oke, sudah kelompok 5 sudah ya, sudah selesai. Kelompok 6. Oke, sudah. Oke, kelompok 6 sudah selesai. Kelompok 7. Wow. Sudah selesai. Kelompok 8. Oh, kelompok 8 belum ya? Kelompok 8 dan kelompok apa tadi? 6 ya. Oke, silakan kelompok 6 dan kelompok 8. Bikin semenarik mungkin. Nah, ini kan berkaitan dengan materi kan. Kamu kalau bikin skrip ini mau nggak mau, kamu pasti baca materinya yang sudah Bapak kirimkan. Tuh, kamu jadi bisa lebih memahami. Udah gitu, kamu harus mencari yang penting, kamu mencatatnya, kemudian kamu nanti mempraktikkan membacakannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Nah, ini bagus nih. Oke, skripnya. Yo, silakan. Oke. Ada yang sudah selesai, Nak? Mau diuji coba? Oke, kita uji coba ya. Kelompok 1 sudah, tinggal 2 kelompok lagi sih Bapak perhatiin. Kelompok 8 dan kelompok itu juga tinggal sedikit. Oke, nah ini sudah mulai lagi. Kelompok 8 semangat ya, kelompok 8 itu Rasyad, Rizky, Sasi, Yuki. Ayo silakan. Oke, sudah. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah lengkap. Baik. Oke, Bapak cek. Sip. Oke, anak-anak semua kita uji coba dulu ya. Siapa yang mau bersedia untuk membacakan skripnya? Kelompok mana? Kelompok siapa dulu yang mau bersedia? Yang sudah selesai skripnya? Sambil baca dulu boleh nggak apa-apa buat uji coba. Yang sudah selesai tadi kelompok 1. Siapa yang mau bersedia? Nggak usah malu-malu nih. Atau yang mau uji coba duluan, Bapak kasih tambahan poin nih. Kelompok 1 boleh deh, Pak. Oh, boleh kelompok 1, luar biasa. Kelompok 1 siapa aja, nah, biar Bapak spotlight. Aku, terus Natasha Safira, Azhar Rania, sama Mutia. Isyom, mana cari Isyom. Bantu di spotlight ya. Natasha Safira, Azhar Rania, sama Mutia. Natasha. Kemudian Azhar Rania. Zahra Rania. Zahra Rania. Satu lagi. Mutia. Mutia. Mutiara. Oh, bukan Mutiara, Mutia. Oke, mau Mutia. Mutia udah di spotlight. Oke, sip. Oke ya. Nah, kamu ibaratnya udah kayak Deddy Corbuzier nih. 1, 2, 3, 4, close the door. Yes. Open class. Nah, bisa aja kayak gitu. Oke, siap ya. Ini seakan-akan kalian lagi rekaman podcast. Nanti kalian, nanti kalian merekamnya menggunakan aplikasi Anchor ya. Nah, nanti ya sekarang uji coba dulu aja. Oke, bentar ya. Kalau Bapak persilakan buat mulai, kalian mulai bacakan. Buat semenarik mungkin. Jadi, keren banget nih kelompok 1. Biar enak mungkin wajahnya ya, masa podcast kepotong-potong gitu. Coba Isyom turunin ke nggak usah malu-malu. Azara juga, nah ini kan bagus ya. Azara agak kurang turun dikit, nak. Sip, bagus. Oke. Bapak mulai, hitungan 1, 2, 3, kalian mulai ya, bacakan skrip yang sudah kalian buat. Ngalir aja. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Isamki Insahandini, Natasha Safira, Azhar Rania Larit. Mutia dari Syawira Negara. Pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945. Selamat mendengarkan. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPU PKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.
Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia menghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang tentang agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan tentang keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Tanggal 15 Juli 1945, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan dapatkan tanggapan dari Mohatta. Lebih lanjut, Supomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPU PKI. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembela tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPU PKI. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPU PKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Mengesahkan UDD 1945, pengangkatan IR Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden Wakil Presiden, dibentuknya Komite Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangatlah penting bagi Indonesia selain memberikan penegasan tentang pembatasan pembagian kekuasaan dan tata cara pengelolaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan kepastian hukum dan jaminan akan hak asasi manusia. Para pendiri bangsa yang merumuskan UDD 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang mewakili keberagaman bangsa Indonesia, berjuang demi kepentingan bangsa dan mengutamakan persatuan serta kesatuan, bersikap rendah hati dan penuh toleransi, mengutamakan musyawarah di setiap perbedaan dan permasalahan, dan bertanggung jawab pada setiap keputusan. Terima kasih sudah mau bersedia mendengarkan podcast kami. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa memotivasikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 Isyop, Natasha, Mutia, dan Nazara. Bagus ya. Oke, kita remove the all spotlight. Baik. Nah, itu tadi sedikit gambaran ya. Nah, kita baru praktek, tapi itu sekilas emang bakal jadi podcast kamu. Nah, catatan Bapak mungkin tadi yang bacanya geblibet-blibet tuh ada yang ketinggalan, itu bisa lebih diperbaiki lagi. Jangan Undang-Undang Negara Indonesia Republiknya kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tadi mungkin catatan Bapak kalau lagi podcast gitu jangan ada tas gitu di depan kamera, jadi kan wajah kamu kehalingan tuh nggak kelihatan gitu siapa. Kalau tadi pada saat kita pakai video ya. Tuh. Oh, ini ada yang off cam. Muktadiru, Rifki Rizalul, satu device ya misalnya. Azahra Rania, silakan videonya di on kan, nah, jangan di off kan. Oke. Muktadiru Azahra, sip. Oke, ada lagi yang mau mencoba, satu lagi deh, satu kelompok lagi. Nah,
Lalu sebelum itu Bapak, oke sebentar dulu deh. Sebelum itu nanti kalian sudah pernah coba. Nah, setelah ini satu kelompok bacakan satu lagi, yang lainnya mulai rekaman ya. Nah, share dulu. Sebentar, Bapak share screen. Kelihatan ya, Nak? Nah, kalian nanti menggunakan aplikasi Anchor, rekaman tadi, kemudian record with friends. Nah, kamu kan satu kelompok 4 orang. Kamu nanti silakan rekaman secara bersama-sama seperti tadi ya. Kemudian nanti hasilnya kamu kirimkan ke Isalam atau LMS begitu. Nah, sekarang yang sudah menyusun silakan boleh melakukan proses recording sambil nanti kita dengarkan satu kelompok lagi deh. Nanti tinggal get start aja gitu. Ini aplikasi Anchor-nya, record with friends, kemudian invite friends-nya menggunakan link aja. Kirim ke teman anggota kelompok kamu, kemudian nanti hasil podcast-nya kalian kirimkan ke Isalam gitu ya, tempat pengumpulan link podcast-nya begitu. Aku pun sih nggak bisa Bun. sign in Ancor. Dia Oh. minta tanggal tanggal ulang tahun saya Oh, udah sesuai tapi nggak bisa. oke. Kamu pakai email sekolah aja, nah jangan email pribadi. Udah Nanti pakai, terus ini- dia minta tanggal ulang tahun. Terus Oh, tanggal masukin ulang nggak tahun. bisa. nggak salah aja. Ya di 2000-in aja nah, di 2000. Iya, tahunnya nggak salah aja. Ya di 2000-in gitu. Oke, Pak, itu bikin sendiri nih. bikin sendiri. Terus dikumpul di mana? Di grup. Nah, dikumpulkannya ke sini. Dikumpulkannya ke sini. Pengumpulan link podcast. Ya. Setiap, meskipun kamu kelompok, tapi kirimin aja semua. Jadi misalnya anggota kelompoknya ada 4-4-nya ngirimin ke sini ya. Biar nanti ketahuan kalau kalian sudah submit. Oke. Oh, sudah ada. Iya. Sudah ada yang ngirimin ya. Coba. Aku, Pak. Oh, boleh kita dengerin ya hasilnya. Tadi udah rekaman. Yang lain boleh rekaman. Tapi kan tadi kata Bapak Kenapa? suruh diganti ke jadi pertama, tapi itu masih kedua. Oh, nggak apa-apa deh. Atau kamu mau nyoba rekaman live dulu aja ya. Nanti kita dengar. Hasil ini pakai Anchor juga kan tadi rekamannya? Pakai Anchor. Iya, Pak. Oh, pakai Anchor. Coba Bapak cek ya. Sabar, aku hapus dulu. Nggak apa-apa. Ada 2. Kau punya siapa tadi? Rafa ya? Rafa. Oke. Sabar, Pak. Mau aku ganti dulu. Yang Nggak apa-apa kita ini dengerin aja. yang Coba. yang atas, Pak, bukan yang bawah. Oh, yang atas. Ya. Yang mana? Yang ini? Ada 2 kan? Ya, yang atas kan? Yang Ini- tulisannya UUD bukan Undang-Undang Dasar. Ini. Ya. Ini ya. Nggak apa-apa. Coba. Oh, ini harus pakai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Di episode kedua ini saya akan membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar dengan lebih dalam. Buat kalian yang belum dengerin episode 1, harus banget tuh. Pertama-tama izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku dan beberapa orang yang akan berbicara di podcast hari ini. Kan ada peribahasa, tak kenal kata sayang. Perkenalkan, nama aku Rafa Ruti Rizky. Hari ini aku akan menjadi host dari podcast ini. Dan ada beberapa teman-teman aku yang akan berbicara di podcast hari ini, yaitu Abi, Kaila, dan Halisa. Sekarang mari kita mulai. Kita akan mulai dari sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang akan dijelaskan oleh Abi. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 45 berawal dari dibentuknya Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila.
Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini kemudian akan dirancang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Piagam Jakarta berdasarkan dari hasil rapat sering mengalami perdebatan dan pengubahan kalimat sana-sini. Terakhir, setelah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka Piagam Jakarta resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta tersebut baru disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Tepat sehari setelah dibacakan proklamasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, pengesahan ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nggak ada suaranya. BPUK Sulawesi, Papua belum masuk karena masih dalam genggaman pihak Belanda. Sidang kedua ini. Suaranya masuk nggak, Nak? Oh, baru masuk sekarang, Pak. Oh, tadi Iya, tadi sempat keputus ya? Iya, Pak. Oh, oke. Kita lanjut ya. Ini Kedengeran berlangsung nggak? pada tanggal 10 Juli 1945. Kedengeran, Nak? Dengar, Pak. Oke. Dan berlangsung selama 7 hari sampai tanggal 17 Juli 1945. Sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya ya, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sekarang aku akan menjawab sedikit tentang pertanyaan ini. Arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah untuk mengatur norma-norma di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur, dan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 atau UUD 45 merupakan hukum dasar tertulis atau basic law konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kayla. Untuk Kayla, dipersilakan. UUD juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, yang mana muat tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara dan bagian kekuasaan negara, wilayah negara dan bagian daerah, kependudukan dan kewarganegaraan, keuangan dan negara. Arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini yang kedua ya, mungkin ralat bukan UU ya, tapi Undang-Undang Dasar. Beda Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang. Jadi jangan sampai salah penyebutan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang aja atau UU gitu ya. Oke, ini catatan ya. Sekarang jadi bahan evaluasi. Oke, kita lanjut ya. Mungkin di akhir aja. Coba mau lihat closingnya. Nanti kalian. Dan aku punya satu lagi nih dari almarhum B.J. Habibie. Gagal hanya terjadi bila kita menyerah. Kegagalan terjadi bukan saat kita belum bisa mencapai tujuan kita, tetapi saat kita menyerah pada keadaan. Jadi selama kita masih berusaha, kita tak akan pernah gagal. Jangan pernah menyerah. Sekian buat podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
Kami sangat senang karena bisa Oke. Kita beri aplaus dulu buat kelompok yang sudah tampil tadi. Oke. Bagus ya. Nah, itu tadi benar pesan terakhir juga kayaknya relevan banget. Nggak usah takut salah, nggak perlu takut gagal, nggak pede Pak, aku mau ngomongnya, nggak apa-apa. Kalian sudah punya semua perangkat yang dibutuhkan buat membuat podcast, tadi sudah Bapak arahkan, sudah ada hasilnya juga. Nah, nanti tinggal dikumpulkan aja ya ke link sana. Dan skrip yang kalian buat itu udah bagus-bagus banget ya. Bapak sangat mengapresiasi itu, tinggal ditampilkan saja. Oke, waktu Bapak tinggal 10 menit lagi. Nah, sekarang kira-kira, ya kenapa Kobus? Ini yang baca live itu cuma satu. Satu aja sampel ya, yang live. Selebihnya nanti Bapak dengarkan lewat podcast. Kamu kirimkan via podcast aja ya, gitu. Iya Pak. Oke, sip. Nah selanjutnya, yang baca live satu aja tadi, cukup sampel. Kemudian tadi yang sudah jadi dalam bentuk anchor-nya satu sampel. Tapi semuanya harus mengumpulkannya tadi ya. Nanti Bapak tonton di Isalam gitu ya. Bapak cek semua kelompoknya sudah mengumpulkan atau belum, karena itu jadi aspek penilaian. Dan dari cara ngomongnya ataupun ada kalimat yang salah juga jadi perhatian Bapak. Begitu anak semuanya. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran kali ini, apa yang kita bisa tarik kesimpulan nih tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar? Kalau dari segi konstitusinya sendiri, kira-kira konstitusi itu apa maksudnya? Konstitusi apa maksudnya kira-kira tadi? Undang-Undang Dasar disebut juga sebagai hukum apa tadi? Hukum apa? Tadi sempat ada di podcast tuh. Undang-Undang Dasar juga atau konstitusi disebutkan juga sebagai hukum Dasar, basic law. Dasar itu ya. Ibarat rumah, kalau nggak ada pondasinya, kira-kira rumahnya bakal gimana? Rubuh. Makanya perlu ada sebuah fondasi. Nah, kemudian kira-kira arti penting Undang-Undang Dasar, sejarah dulu deh. Dari sejarahnya siapa yang ngerumusin? Soekarno, Pak, sama BPUPKI. BPUPKI. Disahkannya sama siapa? Disahkannya. PPKI. PPKI ya. Kemudian arti pentingnya tadi apa? Yang Soeharto dengan SBY tadi Bapak ilustrasikan arti penting Undang-Undang Dasar untuk apa tadi? Membatasi kekuasaan pemerintahan. Pinter apa? Membatasi kekuasaan pemerintah biar tidak semena-mena. Terus kemudian dari para pendiri bangsa, apa hal yang bisa kita teladani dari mereka? Apa kira-kira? Pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah. Apalagi kira-kira? Apa? Pinter. Yang lain? Dapat tambahan poin? Pantang menyerah. Siapa lagi? Apalagi? Ayo. Banyak tuh tadi. Yang ngerumusin kan beda-beda kan dari suku bangsanya, tapi mereka bisa merumuskan karena ada sifat apa? Menghargai itu suku bangsa atau lain. Menghargai atau bahasa lainnya toleransi. Oke, good, pinternya. Baik anak semua, sekarang silakan buka Isalamnya. Kalian kerjakan, ada evaluasi dari Bapak, ada 3 soal. Ini ya. Jadi keluar lagi. Oke, silakan dibuka Isalamnya. Kemudian kalian kerjakan sekarang. Waktunya ada 3 soal ya 3 menitan lah. Kalau enggak 4 menit. Nah ini nih. Evaluasi proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 soal. Kalian silakan kerjakan ya. Oke, tadi sesuai kalau dengerin kesimpulan tadi, kalian bisa mengerjakan ini pasti. Silakan. Oke, Bapak tunggu ya proses pengerjaannya. Oh, sudah ada yang jawab nih, 2 orang. Kita cek ya. Proses perumusan. Pada sidangnya yang kedua, BPK juga membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, dibahas proses perumusannya pada saat sidang BPK yang kedua, pinter. Nah, ini dijelasin juga prosesnya dari tanggal 14 sampai nanti selesai. Oke, bagus. Jawabannya benar ya. Kemudian analisis proses pengesahan setelah tanggal 17 BPUPKI menyelesaikan sidangnya. BPUPKI ya sudah selesai. Kemudian kan diubah menjadi PPKI. Oh, ini sudah masuk ke PPKI-nya. Betul, tanggal 18 Agustusnya. Kemudian disahkanlah
Undang-Undang Dasar. Pintar. Lanjut. Tunjukkan 3 contoh arti pentingnya mengatur norma-norma di Indonesia, melahirkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia. Pintar. Mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia. Pintar. Oke, good. Kita cek lagi respon yang lain. Baru 2 nih, yang lain ayo Bapak tunggu. Belum Bapak refresh ya. Lanjut. Nah, ini sudah bagus ya jawabannya. Oke. Yuk kerjakan. Ini jadi penilaian loh sama Bapak. Nggak boleh sampai nggak dinilai. Oke. Yang kedua kita cek. Perumusan UUD berawal dari dibentuknya BPUPKI 29 April. Kemudian mereka mengadakan sidang pertama. Wah, ini masuk nih sidang kedua. Oke. Pintar. Kemudian analisis proses pengesahan tanggal 22 Juni. Oh, mereka dari pas penyusunan di BPUPK sidang kedua. Nah, disahkannya tanggal 18 Agustus. Pintar ya, udah paham berarti. Kemudian tunjukkan 3 contoh arti penting UUD NRI bagi bangsa Indonesia. Menjadi pedoman untuk menegakkan peraturan. Pintar, betul ya. Menjadi acuan ya dalam melakukan sesuatu. Bagus. Kemudian menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pintar. Oke. Sip, bagusnya anakku semua. Dari hasil 2 orang tadi sebenarnya banyak ya. Bapak perlu refresh dulu. Nah, ini dia. Oh iya, sudah mulai bertambah. Tapi dari tadi 2 orang yang sudah menjawab, jawabannya sudah bagus ya, sudah tepat. Nah, artinya mewakili lah insya Allah bahwa pemahaman kita pada pembelajaran kali ini sudah kalian kuasai terkait tentang apa itu konstitusi, sejarah perumusan, kemudian ada lagi arti penting, kemudian bentuk keteladanan apa yang bisa kita ambil dari para pejuang bangsa gitu. Oke ya. Kemudian semoga pembelajaran ini jadi bermanfaat ya. Kalau kita refleksi, menarik nggak kira-kira pelajaran podcast kita pada hari ini? Oh seru, Raida langsung ngasih jempol. Terima kasih Raida. Oke, good. Bentuk. Ya, semoga kalian nanti banyak lah. Belajar itu nggak melulu cuma dengerin aja, tapi kalian juga bisa action ya. Tadi Bapak bilang, udah lewat. Bisa lewat ngelihat juga, ngedengerin juga, ngomong juga, ngetik juga. Banyak sekali aktivitas yang kalian lakukan untuk bisa mempelajari ini semua. Baik, selanjutnya untuk pekan depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang keberagaman. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri. Oh iya Bapak, jangan lupa pekan depan kita sudah mulai ada PTS ya. Nanti setelah PTS baru kita lanjutkan materi lagi. Semangat belajarnya harus terus ditingkatkan, jangan sampai kendor nih. Lakukan yang terbaik sama PTS, junjung tinggi kejujuran. Ya, kalau bahasanya Indonesia tuh jujur tuh nomor 1. Kalau ujian-ujian besar, jujur yang utama, prestasi nomor 1 gitu. Oke, itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak off recordingnya dulu.